Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Lingasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika kelas 8 semester genap. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran matematika. Peta konsep. Di dalam statistika, pengukuran data dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut, di mana pengukuran data dibagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Nah, jadi statistika ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, atau penganalisisan dari sebuah data. Seperti itu. Menganalisis data. Di sini telah diketahui diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai dengan 2008. Di sini diketahui jumlah hasil tangkapan, terdiri dari tahun, juga ada jumlah berupa ribuan ton. Nah, dari diagram batang ini, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2003, jumlah hasil tangkapan yaitu sebanyak 3.000 ton. Pada tahun 2004, dapat kita lihat bahwa jumlah hasil tangkapan itu sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2005, jumlah hasil tangkapannya sebanyak 4.000 ton. Pada tahun 2006, jumlah hasil tangkapannya 2.500 ton. Pada tahun 2007, jumlah hasil tangkapannya yaitu sebanyak 5.000 ton. Dan pada tahun 2008, jumlah hasil tangkapannya yaitu sebesar 4.000 ton. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2003 sampai dengan 2008, jumlah hasil tangkapan perikanan mengalami penurunan dan penaikan. Nah, jadi dari data yang kita ketahui ini, kita dapat melakukan penganalisisan dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Maka, dari diagram batang di samping, dapat kita simpulkan bahwa dari diagram batang di samping dapat kita lihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004 yaitu sebanyak 2.000 ton. Sebaliknya, hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebanyak 5.000 ton. Jadi, bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004 ini 2.000 ton dan jumlah hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007 sebanyak 5.000 ton. Nah, kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai dengan 2007, di mana pada tahun 2006 sampai dengan 2007 kenaikannya mencapai 2.500 ton. Seperti itu. Jadi dari data ini kita dapat menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan. Seperti itu. Selanjutnya, lanjut ke ukuran pemusatan data. Menentukan rata-rata min suatu data. Rata-rata atau min adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data, di mana rumus rata-rata atau min yaitu jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Contoh,
Tabel berikut menunjukkan nomor sepatu anak yang mewakili sekolah dalam ajang Pekan Olahraga di Kabupaten. Di sini telah diketahui ya, datanya nomor sepatu anak-anak yang mewakili POR 40, 37, 39, 40, 42, 38, 38, 37, 28, dan 40. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, tadi kan kita telah mengetahui bahwa rata-rata atau min yaitu jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. Langsung saja kita penyelesaian. Masukkan rumus tadi, rumus rata-rata tersebut, jumlah nilai seluruh data. Jumlah nilai seluruh data adalah hasil penjumlahan dari data yang kita ketahui, yaitu 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 28 ditambah 40 dibagi dengan banyaknya data, di mana dari data yang telah kita ketahui ini banyak datanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, banyaknya data yaitu 10. Nah, maka diketahui 40 ditambah 37 ditambah 39 dan seterusnya dibagi 10 sama dengan 379 dibagi 10 sama dengan 37,9. Lanjut kita tarik kesimpulan, jadi rata-rata nomor sepatu anak-anak yang mewakili sekolah mengikuti pekan olahraga adalah 37,9. Seperti itu. Jelas ya untuk rata-rata. Kita lanjut. Menentukan median suatu data. Median, apa sih itu median? Median adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Perlu kita garis bawahi ya, bahwa median merupakan nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi, kita garis bawahi bahwa median merupakan nilai tengah data yang telah diurutkan. Contoh, tentukan median pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Perolehan skor menyanyi ada 120, 135, 160, 125, 90, 205, 205, 160, 175, 105, dan 145. Nah, kita langsung ke penyelesaian. Tadi kan telah kita garis bawahi bahwa median adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Maka, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data dalam tabel tersebut secara berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka diperoleh 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, dan 205. Nah, yang kedua, kita setelah diurutkan, tentukan nilai tengah dengan membagi data tersebut menjadi dua bagian. Jadi, kita telah mengetahui bahwa banyaknya data yaitu 10 ya. Banyaknya data yang diketahui yaitu 10. Nah, karena jumlah data pada contoh tersebut bernilai genap, yaitu 10, maka letak median berada di antara data ke-5 dan ke-6. Karena banyaknya data genap, maka mediannya adalah rata-rata data ke-5 dan ke-6. Jadi, karena yang diketahui datanya berjumlah genap, maka ketika kita dibagi 2,
letak mediannya itu terletak di antara data ke-5 dan data ke-6. Jadi ada di antara data ini. Ini merupakan letak median. Nah, apabila jumlah datanya genap, maka mediannya yaitu merupakan rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6, yaitu 135 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2 sama dengan 140. Nah, jadi median pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi adalah 140. Nah, bagaimana bila jumlah datanya ganjil? Itu lebih memudahkan mencari nilai median. Contoh, apabila diketahui jumlah datanya 11, seperti ini ya. Contoh, ini ada sebuah data yang banyaknya data itu bernilai ganjil yaitu 11. Nah, cara mencari nilai mediannya itu lebih mudah. Jadi, apabila diketahui banyaknya data, misalkan 11, maka letak mediannya itu atau nilai di tengah-tengahnya itu merupakan nilai median data ke-6. Kita bisa lihat ya, letak median kan nilai tengah. Median merupakan nilai tengah. Berarti di ruas kirinya dan di ruas kanannya harus sama banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan letak median. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ketika diketahui banyak datanya ganjil, maka itu lebih memudahkan untuk mencari nilai median. Jadi kita tidak perlu menghitung rata-rata dari data yang terletak di antara letak median yang terantara di dua buah data. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan modus suatu data. Modus. Apa sih modus? Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Contoh, tentukan modus dari data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8E SMP Ceria. Kita telah diketahui ya, ini datanya. Nah, bagaimana sih cara menentukan modus? Perlu kita garis bawahi bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Berarti nilai yang paling sering muncul. Untuk menyelesaikan soal tersebut ada dua cara. Cara pertama. Yang pertama yaitu dengan cara mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil sampai terbesar. Maka diperoleh ini data yang sudah diurutkan. Bisa kita lihat ya bahwa nilai 50 itu seperti ini. Satukan dulu. Tentukan. Nah, bisa kita lihat bahwa 50 hanya ada 1. Jumlah nilainya hanya ada 1. 60 ada 3, 70 ada 4, 80 ada 6, 90 ada 4, 100 ada 2. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi, nilai yang paling sering muncul yang mana ini udah kelihatan. 1, 3, 4, 6, 4, 2. Cara yang kedua. Cara 2 yaitu membuat tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensinya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai ujian dari data ini, dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, kita buat garis atau turus untuk mengetahui berapa jumlah nilai dari data tersebut. Misalkan 50, kita cari 50 berarti ada 1. Berarti tulis 1, 60. Kita lihat 60 ada 1,
2, 3. Berarti 60 ada 3, 70 ada 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 70 ada 4. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 80 ada 6. 90, 1, 2, 3, 4. Nilai 90 ada 4. Dan 100 ada 1, 2. Nah, jadi untuk lebih memudahkan kita bisa membuat tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensinya. Dapat kita lihat ya, dari jumlah nilai data tersebut, bahwa nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data adalah 80. Di sini juga sama, 80 ada 6. Nah, nilai modus dari data di atas dapat dilihat dari nilai ujian yang memiliki frekuensi terbanyak dalam data tersebut. Nilai modusnya adalah 80. Jadi, modus untuk data nilai ujian Matematika 20 siswa kelas 8E SMP Ceria adalah 80. Lanjut, ukuran penyebaran data. Yang pertama, menentukan jangkauan suatu kumpulan data. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Rumus jangkauan yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh, tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca tersebut. Kita ketahui ini ada panjang kaki ular sanca yaitu 18,8, 8, 11, 10, 14, 15,5, 12,5, 6,25, 16,25, dan 5. Penyelesaian. Untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, urutkan data tersebut dari data yang terkecil ke yang terbesar. Maka diperoleh, jadi kan tadi bahwa jangkauan itu merupakan selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Berarti kita harus mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya terlebih dahulu. Maka untuk lebih memudahkan, alangkah baiknya kita mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari data tersebut kita peroleh bahwa nilai terkecil yaitu 5 dan nilai terbesar yaitu 18,5. Maka jangkauannya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 18,5 dikurang 5 sama dengan 13,5 kaki. Nah, jadi jangkauan dari panjang ular sanca adalah 13,5 kaki. Mudah ya untuk mencari jangkauan. Hanya selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Selanjutnya, menentukan kuartil suatu data. Kuartil. Kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama, terdiri dari 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah, bisa juga disebut dengan median yang tadi, atau nilai tengah suatu data, atau Q2, dan kuartil atas, atau Q3. Contoh, diketahui suatu data yaitu 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, 39. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, dari data yang diketahui, datanya telah berurutan dari data terkecil ke yang terbesar. Maka kita hanya tinggal membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bagi dulu data tersebut
menjadi dua bagian atau sama seperti mencari nilai median yang tadi. Nah, karena data ini genap yaitu 10, maka nilai median atau Q2 yaitu di antara data ke-5 dan ke-6. Seperti tadi ya. Jadi ketika datanya genap, maka letak mediannya itu terletak di antara nilai yang ada di tengah ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ruas kiri, 1, 2, 3, 4, 5 ruas kanan. Jadi nilai letak mediannya itu berada di tengah. Maka Q2 atau mediannya yaitu 29 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29,5. Nah, untuk mencari Q1 dan Q3, kita bagi setiap ruas kanan ini, ruas kiri dan ruas kanan ini, menjadi dua bagian lagi. Karena setiap ruas jumlah datanya 5, maka Q1 dan Q3 terletak pada data ketiga dari setiap ruas. Jadi, nah, karena ruas kiri 5, ruas kanan 5, berarti letak Q1 itu berada di data ketiga. Dan letak Q3 berada di data ke-8, seperti itu. Selanjutnya, menentukan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 yang tadi dan kuartil bawah atau Q1. Rumus jangkauan interkuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Contoh, diketahui suatu data yaitu 220, 230, 230, 240, 240, 245, 250, 250, 250, 260, 260, dan 270. Tentukan jangkauan interkuartil. Nah, untuk menentukan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, kita harus mencari dulu nilai Q1 dan Q3 terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi kita mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Yang pertama, ini telah diketahui bahwa datanya telah berurutan. Lalu kita membagi data tersebut menjadi dua bagian. Nah, maka letak mediannya di sini di antara 245 dan 250. Di ruas kanan, di ruas kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ruas kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti letak mediannya di antara 245 dan 250. Maka Q2 atau mediannya yaitu 245 ditambah 250 dibagi 2 sama dengan 247,5. Nah, untuk mencari Q1 dan Q2, kita membagi kedua ruas tersebut menjadi dua bagian lagi. Kita bagi menjadi dua bagian. Karena ini datanya ada 6, maka letak Q1-nya di antara data ketiga dan data keempat. Nah, berarti betul ya, ini ketika dibagi ruas kanan dan ruas kirinya sama. Jadi Q1 sama dengan 230 ditambah 240 dibagi 2 sama dengan 235. Lanjut mencari Q3 sama caranya seperti tadi. Kita bagi ruas kanan ini menjadi dua bagian. Karena ini datanya 6, maka letak Q3 berada di antara data ketiga dan keempat. Jadi Q3 sama dengan 250
ditambah 260 dibagi 2 sama dengan 255. Nah, setelah kita mengetahui Q1 dan Q3, baru kita mencari jangkauan interkuartil. Di mana untuk mencari jangkauan interkuartil, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Kita telah mengetahui bahwa Q3 adalah 255 dan Q1 235. Jadi, Q3 dikurangi Q1 sama dengan 255 dikurangi 235 sama dengan 20. Jadi, jangkauan interkuartilnya dari data tersebut adalah 20. Alhamdulillah, materinya telah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.